Cahaya lembut mendarat di wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah di ruangan itu. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api transformasi kehidupan berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke tubuhnya. Hati Xiao Yan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar untuk apa yang disebut dataran tengah. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douki, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, ia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika ia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke Dou Huang bintang 5 dan dapat memasuki tingkat ahli, dia jelas mengerti bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Jenis api teratai pemusnah, yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiao Yan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiao Yan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi tetua, Menara Pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan menenangkan. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain atas hidupnya. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa percaya diri dengan api teratai pemusnah yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda ini melindunginya, dia akan bisa merasakan kepercayaan diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pikiran berputar di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiao Yan secara bertahap membuat keputusan. Dia menempatkan api transformasi kehidupan di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam, api transformasi kehidupan, ini telah mengumpulkan Douki yang kuat dari Fang Yan dan 2 sesepuh lembah api iblis lainnya. Jika disimpan dengan metode biasa, itu pasti akan menghilang secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Namun, Xiao Yan mampu membungkusnya dalam api surgawi, dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Douki sekecil apapun, dan dia akan dapat menyimpannya di tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga secara bertahap merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, secara bertahap menjadi lebih sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan benar sebelum menuju ke dataran tengah. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di dataran tengah di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup keras. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kemantapannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, seseorang harus menemukan tempat latihan yang sangat baik yang sangat cocok untuk dilatih. Kondisi yang perlu dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dia memikirkannya. Dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentunya, jika tempat ini tenang dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, tetapi menemukan tempat yang dibutuhkan akan sulit. Lingkungan di akademi dalam sebagian besar adalah pegunungan yang dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi. Namun, energi alam cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas berkumpul bersama, dan Xiao Yan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang. Lingkungan akademi dalam juga sepertinya tidak memiliki urat vulkanik. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam.
Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang, sementara yang lainnya adalah untuk berlatih Douqi dengan kekuatan luar biasa. Karena kondisi pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum menemukan waktu untuk berlatih 6 penguasa pengaliran tubuh bersama yang dia dapatkan dari pelelangan. Yang disebut penguasa pengalir 6 badan bersama, ini bahkan lebih tinggi daripada tsunami pemecah api. Sepertinya kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar merah tua, tampak seperti kristal indah berwarna merah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Setelah kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah samar memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Setiap kali itu berpisah, kabut panas yang samar akan naik. Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Dou kelas tinggi. Jenis gulungan ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik tentang keterampilan Dou. Orang-orang yang mempraktikannya setelahnya akan diberikan beberapa pengalaman. Juga akan lebih mudah bagi mereka untuk mempraktikannya. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penguasa logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa Xuan berat, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari Sang Pencipta. Sosok manusia yang samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang dapat melihat bahwa kakinya dengan keras menginjak dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api yang mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah itu menarik banyak lokus misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiao Yan perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penguasa mengikuti teknik lainnya dengan awal menghubungkan ke akhir. Banyak sosok merah mengelilingi tubuhnya. Magma padat yang berputar-putar diterima oleh sosok penguasa saat ia lewat. Tak setetes magma pun menembus pertahanan sang penguasa hingga mendarat di tubuh sosok kuning itu. Semangat Xiao Yan agak terkejut saat melihat kesungguhan dari sosok berwarna kuning itu, menari sesuka hatinya di danau magma. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa sosok kuning ini tidak menggunakan Douqi untuk mengisolasi tubuhnya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada kedalaman teknik penguasa untuk membungkus dirinya di dalam lapisan pertahanan penguasa di mana bahkan udara pun tidak bisa menembusnya. Seseorang bahkan tidak perlu membicarakan apakah teknik penguasa ini memiliki kekuatan ofensif yang kuat atau tidak. Hanya teknik pertahanan ini saja yang membuat Xiao Yan tertarik. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan. Ia dapat menyerang saat seseorang maju dan bertahan saat ia mundur. Ini adalah keterampilan Dou teratas yang diciptakan oleh Yang Mulia, Dou Zun, ini. Teknik penguasa dipisahkan menjadi 3 tingkatan, membelah api, tubuh mengalir api, dan 6 api bersama. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk dilatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati tanpa mengandalkan Douqi seseorang bahkan dengan tidak sedikit cairan magma menyentuh dirinya, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini. Jika seseorang bekerja cukup keras, seseorang akan dapat mencapai penguasaan penuh dari waktu ke waktu, mampu menyerang dan bertahan bersama. Tak seorang pun dari kelas yang sama atau di bawahnya bisa mendekati tubuh seseorang. Berikutnya adalah beberapa inti dari pelatihan, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Penerus harus mendengarkan dengan baik.
Sebuah suara tua perlahan bergema di ruang spiritual ini sementara Xiao Yan merasa terkejut dengan tampilan teknik penguasa misterius oleh sosok kuning itu. Itu kemungkinan besar milik pencipta teknik penguasa ini. Xiao Yan buru-buru menguatkan perhatiannya saat mendengar suara tua ini. Setelah itu, dia menyerap semua penjelasan dari penguasa pengalir 6 tubuh bersama ke dalam pikirannya. Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat kata terakhir dari suara lama itu terdengar. Ketika matanya sekali lagi melihat ke sosok kuning yang menunjukkan teknik penguasa tanpa lelah, beberapa pemahaman perlahan melonjak ke matanya. Dia juga telah mendapatkan pemahaman awal tentang teknik penguasa yang tampak sempurna di matanya sebelumnya. Setelah diam-diam menyaksikan sosok kuning menari selama lebih dari 100 kali, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Senyuman seolah-olah dia belum terbebani dari beban berat muncul di wajahnya. Itu memang layak untuk skill Dou yang telah dia keluarkan dengan harga tinggi untuk dibeli. Tidak hanya itu memiliki jejak spiritual, tetapi sebenarnya ada kekuatan spiritual yang tersisa untuk menjelaskan teknik penguasa. Penjelasan sebelumnya tidak berlangsung lama tetapi itu sangat membantu Xiao Yan, memungkinkan dia untuk berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sederhananya, dengan penjelasan itu, Xiao Yan setidaknya akan menghemat separuh waktu yang dia butuhkan untuk membaca dan mempelajari gulungan itu. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan jiwanya perlahan menarik diri dari gulungan itu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu dan dengan lembut bergumam, "Yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama ini sebelum aku pergi. Namun, kemana saya akan pergi dan menemukan danau magma?" Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Jarinya perlahan mengetuk kepala tempat tidur. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di matanya yang hitam pekat. Di bawah menara penyulingan kilangit yang berkobar, bukankah itu dunia magma? Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Itu kemungkinan akan memungkinkan kekuatannya melonjak dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Jika saya ingat dengan benar, itu harusnya 2 tahun lalu. Dalam penelitian yang sangat terang, seutas cahaya bulan melesat ke atas meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang terbuat dari pohon gabus mengeluarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca tempat 2 hingga 3 tangkai bunga diletakkan. Bunga-bunga masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Anda ingin memasuki bagian bawah menara penyulingan kilangit terang? Gerakan tangan Suqian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tertegun. Suqian juga memiliki kontak singkat dengan dunia di dasar menara. Tempat itu pada dasarnya kosong dari kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, mengeluarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiao Yan akan mengambil inisiatif untuk meminta untuk memasukinya? Tidak dapat dihindari bahwa Suqian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum malu saat melihat penampilan Suqian. Dia mengusap kepalanya dan berkata, "Saya telah membantu selama beberapa waktu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan ganas, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua penuh energi di dunia. Selain itu, sifat liar dan kekerasan dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran api hati jatuh. Saat ini, api hati jatuh telah sepenuhnya dimurnikan oleh saya, oleh karena itu saya tidak akan menghadapi masalah apapun." Suqian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan."
Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera kembali. Aku akan mengatur agar beberapa sesepuh dari akademi dalam menjaga pintu masuk setiap saat. Terima kasih banyak, penatua pertama. Xiao Yan segera bersukacita, tersenyum, dan menanggapi ketika dia melihat Su Qian menganggukkan kepalanya setuju. Dasar anak kecil. Anda selalu tidak dapat mematuhi aturan. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Su Qian perlahan keluar dari area tetua. Mereka berjalan selama beberapa waktu di akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian Ki Langit Terang, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak saat dia sekali lagi memasuki menara pemurnian Ki Langit Terang ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah ke tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak dapat dianggap telah memasuki level ahli. Setidaknya, jumlah orang di wilayah sudut hitam yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, menara pemurnian Ki Langit telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena api hati habis. Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruang yang sangat besar itu. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai ketenangannya yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari menara pemurnian Ki Langit Terang jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh tanah setebal ribuan kaki, sebagian masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, menara penyulingan Ki Langit Terang saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk sejumlah besar siswa yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api. Xiao Yan dan Su Qian tidak bertahan lama di level pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini selama perjalanan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Su Qian, mereka semua buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan hantu iblis tanah tua saat itu telah benar-benar menaklukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Su Qian muncul di tingkat terendah dari menara penyulingan Ki Langit Terang setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api jantung yang jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah api hati yang jatuh ditundukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu, tetapi pintunya masih tidak pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api jantung yang jatuh telah menyebabkan ketidaknyamanan, itu, setidaknya, telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari nanti, menyebabkan seseorang merasa putus asa. Su Qian membuka kunci logam besar di pintu besi sambil menoleh ke arah Xiao Yan dan melanjutkan dengan senyuman, oleh karena itu, kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Xiao Yan mengangguk dalam diam saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Su Qian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah dia menundukkan api hati yang jatuh dari akademi dalam. Hati Xiao Yan segera tergerak sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Tetua pertama, santai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menara pemurnian Ki Langit Terang menciptakan api hati yang tidak akan pernah padam." Hihihi, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika Anda melakukan yang terbaik. Su Qian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi dalam telah kehilangan api jantung yang jatuh dan menara penyulingan Ki Langit Terang, yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, hal ini menyebabkan akademi dalam menderita. Namun, dia juga menyadari pentingnya api surgawi bagi Xiao Yan.
Secara alami, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang menuntut nyala api. Meskipun Sukian tidak mengutarakan pikirannya, Xiao Yan tidak sepenuhnya gagal untuk merasakannya. Sejujurnya, dia merasa bersalah terhadap Akademi Dalam dan Sukian. Bagaimanapun, dia memang datang ke Akademi Jianan saat itu karena api jatuh hati. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar bagi Akademi Dalam. Oleh karena itu, hati Xiao Yan telah memikirkan bagaimana membantu Akademi Dalam menyelesaikan masalah ini.